bertemu lagi dengan saya atau kita bertemunya di udara nih ya kayaknya. Sobat Sharing, terima kasih banyak sudah stay tune di Lancar Jaya Radio dan hari ini adalah episode ke-15. Kita bertemu lagi di program kita, acara kita Jalan Tengah yang menghadirkan atau membahas isu-isu sosial, ekonomi dan politik ya. Dan jangan lupa juga isu pendidikan nih. Ini juga salah satu yang sangat-sangat penting untuk dibicarakan dan menarik. Oke. Sobat Sharing semua dimanapun Anda berada, hari ini Jalan Tengah mendapatkan kedatangan tamu istimewa. Ya, beliau adalah seorang praktisi atau apa nih ya namanya? Seorang praktisi di dunia kesehatan khususnya di bidang keperawatan. Mari kita sambut iya ibu kita yang sudah cantik ini hadir di studio Lancar Jaya Radio, Ibu Belia Lesmana, Sarjana Keperawatan. Iya, Betul Bu? betul sekali. Oke. Terima kasih atas undangannya Memeci. Iya, terima kasih Bu Belia. Belia, Iya. betul. Ini panggilannya Ibu Belia atau ada panggilan lain nih? Panggilannya boleh Bella atau Belia, apa aja deh. Oke, siap. Nah, saya lihat nih di data Ibu ya, ada tulisan NS di depan nama Ibu. Baik. Nah, ini kode apa nih Bu? Kode atau Ya, gelar nih ya, jangan-jangan? sebenarnya bisa dijadikan kode, bisa juga dijadikan gelar sih sebenarnya. Oh, iya. Ya, dimana NS itu artinya nurse ya. Nurse itu didapatkan ketika kita sudah menjalani profesi keperawatan. Jadi artinya untuk mendapatkan gelar nurse sendiri itu harus melalui kuliah lagi. Oke. Gitu. Dimana yang kita tahu kan kalau sarjana itu selama 4 tahun. Nah, untuk mendapatkan nurse-nya itu harus kuliah lagi selama 1 tahun bahkan sampai 1,5 tahun. Oke. Ini yang Dimana disebut kuliah profesi. betul. Oke. Kuliah profesi ini memang syarat secara mutlak untuk bisa bekerja di fasilitas kesehatan. Kita memiliki sertifikat tersendiri atau kita bilangnya SIM-nya ya lah. Oh, SIM-nya gitu. ini ya. Surat Oke. izin prakteknya Oke, seperti oke. itu. Nah, ini saya juga pas tahu NS ini ternyata singkatan dari nurse. Nurse, Bahasa betul. Inggris yang Bahasa artinya Inggris. perawat. Betul. Baru tahu saya ada gelar yang pakai bahasa Inggris, maksudnya Iya ya. singkatan kata dalam bahasa Inggris ini saya baru tahu. Ya mungkin Iya. ada yang lain kali ya nanti. Oke. Terus ini Ibu sudah berapa lama nih bergerak atau bekerja di bidang keperawatan? Untuk di keperawatan sendiri saya kan perjenjang, awal muasalnya itu dari SMK Kesehatan. Oke. Pada tahun 2013, jadi kurang lebih berkecimpung di dunia medis ini dari 2013 sampai sekarang. Iya, 12 tahun ya. Betul, kurang lebih segitu. Jadi lulus SMK Kesehatan. Lulus SMK Kesehatan, kemudian jurusan kita keperawatan. Betul, jurusan keperawatan khususnya, kemudian kita melanjutkan kuliah S1 keperawatan dan melanjutkan lagi profesi nurse. Oke, ini kayaknya apa nih ya? Kuliahnya di track yang benar ya, linear gitu loh. betul. Waduh, ini suatu kelebihan nih. Karena kan banyak ya kalau di Indonesia itu pendidikan apa, bekerjanya di bidang apa. Betul. Misalnya nih banyak yang lulusannya jurusan pertanian, lulusan IPB nih, dengar-dengar, tapi banyak yang kerja di bidang perbankan tuh. Itu udah rahasia umum kan kalau di Indonesia. Nah, kalau Ibu kan saya linear. Iya, dan linear. alhamdulillahnya Nah, sampai detik ini apa Bu linear. keuntungannya untuk bisa kuliah atau belajar ilmu tertentu dan bekerja di bidang yang sama? Sebenarnya privilege banget ya kalau buat saya pribadi gitu. Karena memang dari awal kenapa sih harus ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan? Pada dasarnya saya itu dari dulu suka IPA. Gitu. Karena memang saya suka IPA, saya suka mempelajari
manusia. Oke. Kalau kalau kita bilang manusia ya organnya, sifatnya ya sama Satu apa paket lah satu semua. paket lah gitu. Sehatnya, Hmm. sakitnya gitu Hmm. dan itu udah panggilan jiwa ya. Dan saya Iya. selalu berdoa semoga saya itu selalu di jalan yang Hmm. benar gitu Hmm. ya. Kemudian saya juga bisa bekerja di bidang yang saya impikan seperti itu. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah kerja di bidang Iya, keperawatan udah 12 tahun. betul. Nah, Ibu, ini kan kalau ngomongin masalah kesehatan apalagi jadi Mm-mm. perawat, ini Mm-mm. kan tidak semua orang punya panggilan. Pertama Mm-mm. panggilan dulu nih ya dari Iya, hati nurani ya. betul, panggilan jiwa. Dan juga keberanian, Bu. Masalahnya Benar. kan nyuntik orang tuh Iya, harus pegang jarum, iya. kemudian kalau namanya kita membantu Mm-mm. dokter operasi megang pisau dan segala Mm-mm. macam kan kita harus membantu bahkan melihat ya. Mm-mm. Bahkan mungkin membantu mengerjakan itu juga Mm-mm. gitu kan. Iya. Nah, itu gimana backgroundnya sampai Ibu bisa pertama SMK Mm-mm. keperawatan? Oke. Jadi semuanya berproses, Mam. Iya. Gak gampang ya. Iya. Kita melalui proses-proses traumatik. Hmm. Sempat ada gak mau belajar juga karena memang sebegitu sulitnya beban apa yang memang harus kita pelajari gitu susah banget gitu. Tapi at least aku selama ini belajar pelan-pelan dan memang pelan-pelan mencintai profesi tersebut. Rasa takut mental itu ada. Iya. Ya, jadi nikmatin aja prosesnya, belajarnya dan apa ya modal kepo ya kalau Iya. zaman sekarang ya kita Iya. bilangnya ya. Keponya harus tinggi, men. Keponya harus tinggi. Keponya harus tinggi. Sudah keponya tinggi, terus usaha cari tahu. Betul. Jangan TKT cuma juga tinggi. betul, jangan cuma bengong aja. Iya. Iya, ini agak-agak beda mungkin ya. Setiap generasi itu kan punya Iya. kelebihan dan kelemahan Iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau jadi dulu keinginan diri sendiri atau ada masukan dari orang tua? Kebetulan dua-duanya support. Dua-duanya. Ya, saya juga memang suka IPA. Kemudian orang tua juga basically keluarga juga medis sangat amat mendukung gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya sekarang memiliki keluarga pun yang 100% support saya tetap bergerak, berjalan, bekerja di bidang ini Iya. gitu. Yang memang ada kaitannya sama apa perawat. Oke, saya kepo nih sama apa yang diucapkan orang tua sampai Ibu Bella tuh mau gitu loh. Kan ini diarahkan, tapi kan ada panggilan jiwa juga sendiri. Waktu itu ingat-ingat apa yang diucapkan orang tua? Bella, jadi perawat aja. Karena, nah, Oke. apa tuh? Sebenarnya ceritanya agak menyedihkan ya, Mam. Aduh, Kalau ngomongin silsilahnya, kenapa saya juga bisa terjun ke SMK Kesehatan Perawat ini? Saya memiliki cita-cita yang tinggi pengen jadi dokter, Mam. oke. Sebenarnya. Iya. Karena kita lihat orang tua kita kapasitasnya tidak mumpuni dan memang akhirnya diberikanlah alternatif tersebut. Ya, Pak, Bella pengen masuk SMA gitu. Dan pada saat di tahun 2000 itu stigmanya adalah yang SMA itu wajib untuk berkuliah. Iya, betul Nah, memang. betul. Kayaknya sampai sekarang begitu ya? Iya, karena kalau memang nanti lulusan SMA kamu mau jadi apa? Belum ada keterampilan khusus. Betul. Belum punya. Iya, nggak dapat lah di situ ya, hanya sekolah bermain. Nah, orang tua saya ini memikirkan ke depannya bagaimana kalau kita start mulai dari melangkah lebih jauh gitu loh. Kamu mau nggak di SMK? Oke. Gitu. Kamu mau nggak di SMK? SMK apa, Pak? Saya tanya ya. Bapak cuma bisa menyekolahkan kamu di SMK ini memang kalau memang kamu suka pelajaran manusia, artinya ini juga jurusan bagus gitu lah. Iya, Kalau betul. zaman dulu ya mungkin nggak bisa dijelaskan pakai kalimat yang gimana ya orang tua taunya ini Bapak sekolahin di sini mau apa enggak, Bapak cuma bisa nyekolahin kamu di sini, artinya syukur nanti kamu lulus sekolah bisa langsung bekerja di rumah sakit. Kalaupun kamu dapat rezeki lebih, kamu bisa lebih dari itu. Cuma itu. Tidak ada janji. Tidak ada janji. Bapak Tidak ini sangat realistis ya. Betul. Bapak realistis dalam artian bisa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, ya diri sendiri sebagai kepala rumah tangga, terus juga melihat ini kemungkinan prospek kerjanya bagus, ya kan. Jadi tidak ada janji-janji muluk, tapi
nih begini nih gitu. Ya, dan beliau juga bilang begini, kalau kamu jadi perawat sampai berpuluh-puluh tahun pun prospek perawat itu dibutuhkan. Tidak akan ada matinya, Bu. Betul. Kalau ini bukan ngomongin bisnis mati ya, tapi maksudnya ini bidang yang ya orang sakit selalu ada. Iya. Nggak sakit pun butuh dokter loh. Iya. Sekarang kan udah Iya, kebutuhan ya. heeh. Benar, Pengen benar. cantik butuh dokter, dokter Betul, bedah tapi iya. ya kan. Jadi berarti kan sakit apanya gitu kan Betul, betul. diperbaiki. Nah, Bu, waktu itu ini tahun 2000-an awal. 2000-an. Kalau sekarang nih SMK itu kan jurusannya banyak banget, Betul. ya kan, variatif. Kita bisa milih nih dari SMK yang mungkin biayanya standar Iya. sampai yang biayanya agak mahal karena bagus dan berkualitas. Kalau zaman Ibu tuh SMK jurusannya udah banyak atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sama sudah ya. Oke. Macam-macam variasi lah gitu. Kalau memang sukanya otomotif ya udah ada gitu ya, perbengkelan, mesin, bahkan yang kesehatan itu zaman saya sudah ada keperawatan dengan farmasi. Oh, Sudah oke. ada gitu. Tapi karena memang saya sangat menginginkan tindakan-tindakan tersebut, Tindakan gitu. medis. Iya. Ya, yang gimana caranya kalaupun Iya. tidak bisa menjadi dokter, saya pengen deh gitu, Iya. minimal bisa menensi gitu kan. Ya, Kayaknya jadi keren ya Bu ya, pakai keren stetoskop banget, ya. keren banget. Coba aku dengar detak jantungmu. Itu. Itulah. Iya. Ya, apalagi detak jantungnya kalau di awal bulan. Iya, oh iya. Cepat sekali. Cepat Ingin ya. ke mall. Iya benar, maksudnya seperti itu. Oke. Jadi seru tuh ya. Seru banget. Nah, waktu pasti awal-awal sekolah itu kan ada gak sih masa-masa terkaget-kaget, Bu? Masa sekolah. Iya, ini kan Kaget. kalau kita, Sobat Sharing nih sekalian sharing-sharing info ya. Kebetulan Ibu Belia Lesmana ini dan saya kami bekerja di SMK Bumi Bumi Husada. Husada. Ini lokasinya di Ciracas, Jakarta Timur, di mana kami mengajar di bidang yang berbeda ya. Betul. Ibu di keperawatan, saya di bidang bahasa. Betul. Nah, Ibu terkaget-kaget nggak tuh dulu, Bu, waktu mulai kuliah? Pas saat mulai kuliah sebenarnya kaget banget ya, karena Iya. ilmunya hampir 90 derajat berbeda. Oh. Contohnya kalau saat SMK kita banyak dibatasi. Ya karena memang bukan tidak kompetensinya harus ada legalitas yang ini ya, yang bagaimana gitu. Nah, ketika saat kuliah itu kita kan diminta untuk lebih apa ya, artinya lebih serius, kemudian lebih hati-hati, gak boleh sampai terjadi kesalahan atau beresiko yang memang sekiranya bisa mencederai orang. Iya. Sampai ke sana gitu, jangan sampai bikin fatal. Itu sih. Pokoknya kerjanya sesuai prosedur, Betul. jangan sampai salah. Betul. Karena salah suntik, salah geser, Nah, beda 1 inch saja udah. iya. Ya kalau mungkin mesin ada gantinya ya, kalau mesin. Tapi kalau nyawa tidak ada gantinya, dan Iya. itu yang membuat saya semakin tertantang. Oh gitu. Iya. Nah ini bagus, reaksinya positif. Iya. Coba Bu, kalau sekarang kita tahu ya, Iya. yang murid-murid kita ini ya kan, oke. kita kan ngajarin yang sebutannya mereka ini Gen Z. Kita udah mendengar beberapa dari mereka itu terkaget-kaget gitu Iya. dengan beban materi sekolahnya. Menurut Ibu, apakah ini wajar, sesuatu yang wajar, mereka masih kaget, atau bagaimana sebenarnya? Menurut saya kalau seperti zaman dulu tuh, inget-inget. Oke. Ya wajar sih ya, karena mereka ini masa transisi, apalagi tepatnya kalau masih di kelas 10 atau kita zaman dulunya kita bilangnya kelas 1. Betul. 1 SMK ya. Mereka kan transisi nih dari SMP ke SMA. Masih bocil-bocil. Iya, artinya mungkin dari mereka pun masih banyak yang belum move on dari kebiasaan 3 tahun sebelumnya. Iya. Dan sekarang ditambah lagi kaget lah dengan beban belajarnya tuh banyak banget gitu. Dan kalau untuk kuliah kan kita bilangnya SKS-nya banyak ya gitu. Sama juga kalau di SMK juga kompetensinya yang mesti kita ajarkan, yang mesti dipahami, mesti dipraktekkan itu juga banyak gitu. Jadi tidak memungkiri tingkat stres mereka bisa jauh lebih tinggi, mood swingnya gitu, dan kagetnya yang mungkin sampai fatalnya aku nggak mau sekolah lagi. Aduh,
Dan memutuskan pindah, Ya, jangan dong. ada yang begitu, Mem. Iya. Ya, untuk pengalaman saya 6 tahun mengajar ini di dunia pendidikan kesehatan, itu banyak sekali, Mem. Yang di kelas 10, aku nggak kuat, Iya, misalnya kita dengar gitu. ya, ini nggak hanya di sekolah kita sendiri, di Heeh, jurusan kita sendiri, di betul. sekolah lain pun Sama. baru 2 bulan, 3 bulan merasa nggak sreg, tidak Mm-mm. bisa dengan Mm-mm. bilang ke orang tua, saya Mm-mm. tidak bisa mengikuti pelajarannya. Betul. Akhirnya memutuskan untuk pindah Mm-mm. sekolah, ganti jurusan. Mm-mm. Nah, menurut Bu Bel, sebenarnya apa yang membuat mereka tidak siap? Apakah karena faktor umur, Mm-mm. maksudnya peralihan dari ABG ke dewasa, Mm-mm. atau apakah ada faktor kematangan karakter wataknya, Mm-mm. Mm-mm. atau karena faktor Intelijen. intelligence-nya, intelektualnya? Intelektual. Gimana Bu, kira-kira nih? Kayaknya semuanya itu masuk jadi faktor, Mem. Waduh, Apalagi komplit kalau tuh. udah dari awal itu mereka merasa terpaksa ya. Kan kadang terpaksa mencintai hal yang baru itu sangat sulit. Iya. Ya kalau saya pribadi memang pengalaman saya kan karena memang saya dari awal suka dengan Nah, pelajaran tersebut, tapi saya juga punya nih teman-teman yang satu sejawat saya sampai detik ini justru masih bekerja di rumah sakit. Awalnya masuk SMK kesehatan bahkan kuliah di keperawatan pun terpaksa, Mem. dipaksa orang tua. Dipaksa orang tua daripada nggak kuliah. Hmm. Tapi ternyata ya karakter tersebut kita bisa olah karena terbiasa. Oke. Semakin sering kita bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, semakin banyak kita sering memegang suntikan, memegang pasien, berinteraksi sama orang yang tadinya nih, Mem, nggak bisa ngomong, artinya nggak bisa berdialog sama orang lah ya gitu, introvert kita bilangnya ya, itu bisa menyapa pasien. Iya. Ya, dan jangan salah, Mem, dari kita berbicara pun hanya dengan kata-kata kalimat itu bisa jadi obat. Oh iya. Iya, itu dengan bisa kita support. senyum menyapa Benar. pasien keluarganya. Bener sekali. Ya, apa yang dirasa, Pak? Iya. Aduh, saya. Jadi kalau adik-adik nih ya seandainya nonton nih Iya. yang memang mungkin saat ini bersekolah di keperawatan Iya. yang dari awal memang secara terpaksa gitu ya, coba jalani dulu ya, karena di ilmu keperawatan itu kita tidak belajar hanya keterampilan yang serem-serem bahasanya ya, cuma keterampilan serem semata gitu. Iya. Tapi kita diajari, Mam, caranya kita berkomunikasi. Oh, oke. Iya, caranya kita itu memecahkan permasalahan. Caranya kita gimana tidak menilai orang sembarangan. Contohnya dia punya penyakit ini. Oh iya, udah jelas karena mungkin dia jorok rumahnya, misalkan ya, dia kena DBD nih. Oh iya, karena rumahnya jorok kali, banyak baju-baju digantung, mana banyak nyamuk atau banyak apa. nyamuk, pasti jorok gitu. Itu secara awam ya. Tapi kalau di keperawatan, di medis itu kita melihat ke belakangnya. Oh ternyata virus dengue ini misalnya ya, terpapar itu bukan hanya dari kebiasaan yang kotor saja, tapi karena memang si nyamuk ini membawa virus tersebut. Justru gitu. karena punya pengetahuan yang luas ya, jadinya bisa itu. lebih memahami. Betul. Tidak langsung ngejudge gitu ya. Ya. Ini pasti nggak jarang bersih-bersih nih, pasti rumahnya kotor, jorok nih lingkungan segala macam ya. Dan faedahnya mereka makin kesini akan lebih aware dengan kehidupan pribadinya dulu. Iya. Bukan ke orang lain. Jadi yang kita sasarkan, saya pribadi sebagai guru ya, yang kita sasarkan anak-anak ini bagaimana mencintai profesi ini, tapi diterapkan kepada diri sendiri dulu sebelum kepada pasien. Karena udah tahu ya ke diri dulu nih. Iya, jadi jalani dulu hal-hal yang higienitasnya. Jadi faedahnya sebenarnya banyak banget untuk masuk ke dunia keperawatan itu ya. Jadi pertama-tama bisa punya badan yang sehat. Betul. Karena Itu tahu nilai plusnya. Kalau saya malas sikat gigi nih, misalnya yang simpel-simpel yang malas sikat gigi nanti begini udah tahu kan resikonya. Jadi Kemudian rajin. kemudian selain itu juga ya itu yang tadi komunikasi.
Jadi dia menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa simpati kepada orang yang tadinya mungkin belum ia punya pas waktu SMP. Masih cuek aja gitu. Oke. Temannya sakit cuek aja. Iya. Tapi kalau untuk bersekolah di sini gitu, saya menanamkan nilai-nilai tersebut. Gimana caranya teman-teman semua itu sama sesama itu saling menjaga, saling mengingatkan untuk kebersihan diri, terus saling bersimpati lah gitu. Nah, itu kan untuk diri sendiri ya. Kita Iya, jadi lebih iya, paham kesehatan, iya. bisa menjaga diri kita supaya sehat. Betul, Nih, mudah-mudahan selama ini Ibu Bel sehat-sehat terus kan ya. Amin ya robbal Karena alamin. paham banget masalah Iya. kesehatan. Nah, kalau sekarang sudah berumah tangga, itu gimana, Bu? Setelah berumah tangga sebenarnya tidak ada perubahan ya kalau saya rasa gitu, karena memang untuk secara pekerjaan masih bergelut di itu saja. Cuma memang kalau punya anak kita kan aware-nya juga lebih strict ya, lebih Oke. nge-strict ya gitu kan. Ya apa yang memang kami ajarkan kepada anak-anak ya kalau bisa namanya guru ya, kita dulu yang bisa terapkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya bergunanya tuh luas ya. Luas Pertama ke diri banget. sendiri, Luas buat banget. keluarga. Nah, sekali lagi, satu lagi buat lingkungan. Betul. Apa kira-kira, Bu, kontribusi seorang perawat ketika dia berada di tengah masyarakat? Kontribusinya banyak, apalagi syukur-syukurnya kalau nilai plusnya ibu tersebut yang perawat ini ikut di bidang PKK. Wah itu Oh iya, ya itu sangat memajukan. PKK Posyandu. Iya, Wah, udah deh. itu memajukan Megang deh. sekali ya, Iya. memajukan lingkungan Iya. ya, seperti itu. Di sisi lain lingkungannya bersih, lingkungannya sehat, ya kan, jiwanya sehat gitu, anak-anaknya juga sehat, ya seperti itu. Iya. Ini ngomong-ngomong jadi perawat nih kan, kalau masih muda-muda cantik udah Iya. jadi perawat. Ih, itu pasti calon mertua suka tuh, sayang tuh. Ih, nanti pokoknya mertua, "Bu, Bapak jangan makan ini ya. Bapak, Ibu nih vitamin ini ya." Jadi Iya. bisa menarik hati. Iya. Menarik hati calon mertua, bisa Iya. ngurus mertua, orang tua apalagi ya kan Amin, diurusin. amin. Gitu. Betul. Oke. Bu, nih ngomongin perawat kan Iya. biasanya Iya. mayoritas perempuan. Betul. Nah, di sekolah kita juga kan banyak yang laki-laki. Iya. Di sekolah lain juga banyak tuh Iya. perawat yang laki-laki. Bahkan jujur nih saya punya teman apa tuh? Teman SMP yang jadi perawat ya, laki-laki nih. Oke. Nah, kalau di dunia kerjanya sendiri beda apa enggak, Bu? Maksudnya keperluan untuk ada perawat laki-laki tuh bagaimana sebenarnya di lapangan? Oke, kalau untuk di lapangan sendiri ya, pengalaman saya sebenarnya untuk tanggung jawabnya sama. Secara SOP pun sama. Cuma terkadang yang jauh membutuhkan si laki-laki ini ada unit-unit tertentu. Oh, Iya, pekerjaannya hampir sama, cuma hanya dibebankan ya ciri khas saja. Kalau laki-laki kan kuat Iya. gitu ya, sigap. Bukan Betul. sebenarnya bukan cuma laki-laki aja sih, perempuan perempuan pun juga bisa. bisa. Ya, tapi untuk identiknya biasanya laki-laki ini lebih di emergensi. Oh, gitu ya. Iya, Karena betul. perlu mengangkat-ngangkat gitu kali ya. Betul, salah satunya itu. Ya kepeminatan untuk perawat alhamdulillah nih, Mem, sampai detik ini nih secara saya sudah riset juga, kepeminatan laki-laki untuk di bidang perawat sendiri itu makin tinggi. Iya. Makin tinggi. Iya. Ya, karena mungkin banyak sampai detik ini desas-desus apa yang pekerjaan di luar dari itu kan ya rentan tidak ya, ada resiko rentan, ya. beresiko Bisa berhenti, kolaps, bisa iya. pengurangan karyawan. Betul itu. Tapi bidang kesehatan ini kan Bidang kesehatan nggak pernah. masih salah satu sektor atau bidang yang aman seperti pendidikan, Betul, kesehatan seperti ini itu. masih Nggak ada aman. matinya lah. Nggak ada matinya Iya. ya. Seperti itu. Oke. Jadi sangat amat dibutuhkan tenaga laki-laki gitu. Kalau secara emosi atau karakter nggak berbeda ya. Tidak berbeda, jauh, Sama-sama manusia. sama-sama manusia, justru malah lebih humble, Mem. Ketika mereka sudah praktek langsung, yang mungkin kalau teman-teman sekarang punya teman laki-laki di kelas ya, masa sih rame seperti itu, masa sih dia bisa berkomunikasi. Jangan salah, tidak bisa diremehkan laki-laki ini. Secara komunikasi justru biasa jauh lebih dapat. Oke. Jauh lebih dapat sama pasiennya. Bahkan banyak juga pasien yang pengennya
Dirawat dirawat oleh perawat perawat laki-laki. Oke, laki-laki. oke. Begitu. Di sisi lain Hmm. mungkin ganteng juga kali ya. Iya sih, kalau mungkin saya tapi saya jangan nggak mau sakit ya. Iya. Kalau misalnya nih saya sakit ya kan, Heeh. ada ya yang mirip-mirip. Artis Ah, Korea. iya Lee Min Ho, Ya siapalah itu. tinggi, badan sterek, Ya, ya tapi baik kayaknya enggak. hati. Kalau ada nggak jadi perawat, Bu? Ada dong. Ada masih? Oh, Ada. di mana tuh? Ada ya rumah sakitnya. Iya, Ya, tut di bawah ini. iya, oke. Gitu. Nah, ngomongin karakter ini kalau menurut saya Mm-mm. menarik ya. Iya. Ketika orang sakit di Iya. rumah sakit itu kan emosinya, Betul. ya bisa gini, yang sakit mah udah lemes ya, Iya. tapi kan ada keluarga yang menunggu, Oke. ada keluarga yang sangat concern, sangat khawatir Mm-mm. kesehatan keluarganya gitu kan. Betul. Nah, biasanya mereka ini tidak sabar, Bu. Betul. Gitu. Sampai kan kemarin tuh ada ya pasti mungkin Ibu Bel pernah mengalami kali ya Iya. keluarga. Banyak berita juga yang ada beberapa yang viral bahwa Mm. misalnya keluarga pasien Mm-mm. malah melakukan kekerasan atau Betul. keras, bersikap yang kurang pantas, Mm. keras terhadap dokternya. Oke, pada Nah, ini nakes kan ya. perawat juga pasti kena dong. Kalau Oh dokternya iya. aja kena, apalagi perawatnya. perawat gitu. Ah, apakah perawat laki-laki itu bisa dibilang lebih sabar karena mungkin tidak emosional atau biasa aja, sama aja? Tergantung karakter juga Tergantung karakter masing-masing. lagi. Iya, tapi kalau untuk dari pelajaran kami sendiri ya, Mm-mm. dari dulu gitu, Iya. kalau di bidang keperawatan itu selalu mengajarkan ada komunikasi terapeutik yang dimana tuh ada pembukaannya sampai dia bisa mengevaluasi. Artinya kalau awamnya seperti ini, bagaimana ibu kabarnya? Kemudian bagaimana setelah saya lakukan ini, bagaimana rasanya? Iya. Jadi semua itu sebenarnya menurut saya kayaknya berawal dari miskom. Oh Iya. iya. Semuanya berawal dari miskom. Miskomunikasi dan komunikasi mungkin yang kurang terjalin Iya, ya, Bu. betul. Pertama, komunikasinya ada hambatan nih. Betul. Ada sumbatan komunikasi sehingga terjadilah Terjadilah miskomunikasi. miskomunikasi, dongkol-dongkolan Iya. gitu. Kok lama banget sih gak dicek-cek? Misalnya, Iya. kok dokternya telat sih? Nah, Nah, perawat yang menyampaikan, maaf Bu, Iya. dokternya lagi ada operasi, jadi terlambat. betul. Ya. Jadi sebenarnya segala paham. sesuatu memang harus dikomunikasikan. Apapun, sekeras apapun bentuk dari Hmm. keluarganya, saya Iya. rasa jika dengan komunikasi semuanya itu akan reda. Oke, betul. Iya, nego lah bahasanya. Kita Iya. menegosiasi. Hmm. Seperti kita berikan dia pengertian lah ya, karena kita juga bukan robot, Mem. Iya. Iya. Ada capeknya ya, Bu. Betul. Apalagi kan kalau di pelayanan sendiri rumah sakit umum, kita katakan Mm-mm. rumah sakit umum sendiri berapa banyak pasiennya, perawatnya juga mungkin sedikit Iya. gitu ya. Dan memang pekerjaan perawat itu, Mem, bukan hanya kita tindakan yang seperti itu saja, menginfus ya, kemudian membantu pasien ke sana kemari. Kita juga ada beban administrasi. Oh. Betul. Kita Itu juga banyak, ada Bu. banyak. Kita juga harus bisa melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap kali selesai di akhir shift seperti itu. Iya, karena ini laporan yang dibuat akan diteruskan atau dibaca oleh Betul. perawat berikutnya. Betul sekali. Dan dokter sebagai nanti juga pengen arsip tahu ya. juga Oke. gitu. Sewaktu-waktu amit-amitnya terjadi sesuatu kepada Pasien. pasien menuntut hal yang bagaimana, itu tidak bisa karena kita memang semuanya sudah dilaporkan atau kita punya informed consent. Oke. Ya, segala sesuatu tindakan wajib dibicarakan dari awal dan tanda tangan dari keluarga, jadi nggak sembarangan. Iya, makanya kan apa-apa butuh persetujuan Betul. anggota keluarga ya. Mm-mm. Nah, ini mau diiniin Ibu Ya, bersedia tidak? Kalau bersedia tidak tidak. ada persetujuan, nanti ada resiko. Betul. Wow, bisa terjadi tuntutan. Mm-mm. Nah, terjadilah yang namanya kriminalisasi profesi ini. Betul sekali sekarang ya. Aduh. Tapi kalau pendapat Ibu pribadi, kalau ada misalnya kekerasan yang menimpa tenaga kesehatan, terjadi kriminalisasi profesi dokter atau perawat, bagaimana nih, Bu? Kalau saya sih cukup prihatin ya sebenarnya ya melihat kejadian ini, karena alhamdulillahnya selama saya berkecimpung dunia keperawatan
amit-amit belum pernah gitu ya. Cuma memang ada beberapa tipe keluarga yang lebih vokal, Iya, ada yang betul. vokal, yang ngeyel bahasa gitu ya kan, Heeh. ngeyel ya, harusnya dikata A, tapi dia tetapnya pengennya B gitu. Nah, seringkali saya melihat ini tuh ya kalau bisa lah baik perawatnya atau baik semua nakes di sini, yaitu komunikasikan jauh lebih awal agar terhindar dari resiko-resiko tersebut Iya, yang jadi memang akan jangan ada cedera. mepet Ya, gitu jangan waktunya ya. mepet, Berikan ya. waktu keluarga untuk berpikir dan Iya, mempertimbangkan. betul. Berdiskusilah Nah, gitu ya. dan di dalam komunikasi tersebut wajib kita menjelaskan SOP-nya bagaimana atau cara kerjanya Oke. sekalipun Mem. Iya. Walaupun mereka ini awam, bukan Awam. orang medis. Iya. Ya, cuma kita sederhanakan lah bahasanya lah Betul, gitu. betul, ya. Bapak, Ibu izin untuk hari ini kita kita kan akan melakukan namanya tes darah. Nah, itu wajib dijelaskan tes darah ini untuk apa, tujuannya bagaimana, sampai ke efek sampingnya. Oke. Sehingga nanti tidak ada lagi nih miskom lagi. Contoh misalkan sudah vaksin, efeknya gatal-gatal, dan dia marah-marah nggak jelas, sedangkan kita juga sudah memberikan komunikasi di awal seperti itu. Nah, kemudian perhatian juga kalau bisa, Ya. kita ini kan punya payung hukum ya Mem. Oh, betul. Kita tuh punya payung hukum ya, setiap nakes itu alhamdulillah ya. Tolong dong juga diproses ya keadilan seadil-adilnya juga bagi kami, betul karena ya. kan Kita kami- kembalikan lagi ke betul. proses hukum ya. betul Biar proses hukum. kalau memang ada pelanggaran prosedur, kode etik dan Betul, sebagainya, betul. itu ya ada sanksinya. Betul. Tapi kalau memang tidak ya jangan, ya biar yang melakukan kekerasan juga Iya. mendapatkan tidak dibenarkan. tidak dibenarkan. Semiskom Nanti orang takut ya. Iya, semiskom-miskomnya tolonglah jangan ada kekerasan, karena kan kita juga manusia Mem, kita juga punya emosional, Betul. kita juga punya rasa lelah ya sama. Mungkin dan ini sering terjadi juga nih, perawat tidak boleh sakit. Ya, padahal kerjanya sip-sipan loh. Iya. Berapa Risiko sip itu? 3 berarti? 3 sip. sip. Betul. Waduh. Luar biasa. Iya. Pertama bagaimana menjaga ritme badan nih. Kapan istirahat, kapan tidur, kapan melek, ya enggak. Terus yang ditinggalkan di rumah. Iya, apalagi Suami. seandainya perawatnya memiliki peran khusus sendiri Iya. di rumah gitu ya. Kita kan sama-sama Anak-anak- manusia, Mem. Iya. Jadi ayo dong. Pasti ada lelahnya. Iya, pasti kita juga punya lelah. Kita juga punya hilaf Iya. mungkin ya. Iya. Yang tadi miskom itu sendiri, atau mungkin nada kita karena lelahnya, saking lelahnya nada kita harusnya pakai nada intonasinya lembut, jadi tiba-tiba ngegas gitu kan ya. Iya. Ya tolonglah Iya, gitu. iya. Kita bisa Saling mengerti aja saling ya. mengerti. Tapi Betul. inti lagi pada dasarnya kan memang ini pelayanan ya Bu Betul. ya. Jadi memang ada yang sakit, ada yang kerja melayani. Jadi memang harusnya pada emosinya tolong diatur gitu. diatur, sabar, Iya, iya. rendah aja dulu. Iya, gitu. itulah tuh nilai plusnya lagi Iya. Mem. Kalau kita belajar dunia keperawatan, kita belajar mengolah emosi. Penting banget Itu tuh ya. penting banget, apalagi Gen Z sekarang. Aduh, tapi Gen Z bagusnya apa Bu? Gen Z itu Ibu ngajar Gen Z wah, nih. banyak sebenarnya Mem. Nah, Bagusnya biar kita itu kasih tahu nih. iya, sampai kita jangan sampai kesannya Gen Z kan ya negatifnya gampang enggak, diingat, tapi kan enggak. positifnya apa nih mereka? banyak banget positifnya. Mereka jauh lebih kritikal. Pasti. Critical thinking banget. Wow, banyak yang ngajarin. Iya. Bu di medsos itu. Iya. Ayo kita demo. Ya. Iya. Gitu, gak apa-apa selagi memang itu benar. Iya. Ya itu juga menyuarakan hak-hak kita yang memang udah tertera di undang-undang sih nggak masalah ya Iya. Mem ya gitu. Cukup umur ya. Ya, Nah, harus ya. cukup umur. Harus cukup umur Siapa gitu. nanti yang mau tanggung jawab kalau di bawah umur? Sekolah nggak mungkin. Iya. Udah nggak jam sekolah Bu. Oh iya. Sekolah udah nggak bisa bertanggung jawab. Betul. Ya. Tanggung jawab siapa jadinya? Orang tua. Ya. Gitu. Gitu, salah satunya mereka itu sangat amat kritis banget gitu. Dan ini tidak terjadi pada zaman saya. Oh kita mah gimana mau kritis? Kita ngomong aja takut. Takut. Ngelihat guru dari jauh aja udah melipir. Iya.
nanti merasa diri keperasan. kita tuh ada yang salah Iya. gitu. Berbeda, Nggak tahu kenapa dulu kita takut ya. padahal nggak apa-apa ya Iya. gitu. Nggak, mungkin diturun perasaan-perasaan atau anggapan-anggapan yang Mm-mm. diturunkan dari senior-senior. Betul Ya, kalau harus mau guru gini-gini, ya gini-gini. benar harus sopan santunnya harus tinggi sehingga Iya. terkadang mereka Terlalu tinggi terlalu sampai kita tinggi nggak sampai ada rasa takut mau jadinya. salaman aja jadi ngumpet. Heeh, Nah, akhirnya kan kabur. malah nggak sopan jatuhnya ya, kabur gitu. menghindar Iya. menghindar ditanya sih Mem sebenarnya Iya. karena mereka Saya punya ngerasain sih mereka kritis. Kedua itu ini ya Bu, apa tuh? Kreatif ya Bu? kreatif banget, apalagi ditunjang zaman sekarang kita udah punya gadget ya, semurah-murahnya gadget mereka pasti bisa mengupload Gadgetnya foto pintar sesuatu. soalnya. Iya, zaman saya sekolah Lebih pintar dari HP-nya gurunya nih. hitam putih. Iya. Iya, zaman saya sekolah HP-nya hitam putih, Mem. Iya. Jadi kalau mencari segala bentuk informasi, Iya. kita effort harus ke warnet. Pada Nah, saat itu. kemajuan teknologi nih, Iya. karena mereka bisa akses handphone, ya medsos, video-video di YouTube, memudahkan ketika mereka belajar kan sebenarnya ya Bu ya. Sebenarnya memudahkan, Nah, apalagi jadi- secara bahasa juga Mem, karena bahasa medis itu kan banyak ngejelimet gitu ya. Itu pakai bahasa Latin-Latin ya enggak Iya sih? betul, dan ada Ha-ha. beberapa juga yang tindakan itu yang tadi bahkan gelar saya pun ya di dalam itu terkandung itu bahasa asing, bahasa Iya. Inggris. Aduh. Nah begitu juga pelajaran di Harusnya- keperawatan. Harusnya gelarnya tuh PR, Apa tuh? perawat. Iya benar, bukan Iya. perempuan. Iya. Iya Karena iya. berbahasa Inggris ya. Iya begitu, dan mereka tuh struktur bahasa untuk bahasa Inggris itu udah suatu hal yang biasa gitu loh, dan itu sebenarnya bagus banget sih. Iya. Kita jadi sebagai pengajar aku jadi lebih mudah ya gitu mengajarkan, nggak terlalu asing lah bagi Iya. mereka. Bahasa Inggris, bahasa Latinnya. Betul. Seharusnya sih mereka ini udah bisa banyak bantuan ya Bu ya. Iya. Makanya kalau kita adu nasib kan, Iya. mereka nasibnya lebih baik. Amin, mudah-mudahan sih itu lebih baik dari kita. Betul, Ya nggak sih? betul, iyalah. Lebih dari Kita dulu gurunya. Nggak bisa Gitu. nyontek, nggak ada Iya. Mbah Google, nggak ada Betul. gadget. Bahkan untuk bertanya sekalipun Iya. kepada guru kita Sekarang tinggal takut. apalagi nih selain handphone, medsos, YouTube, Mm-mm. mereka tuh sekarang ada yang disebut AI. Iya AI. Iya. AI bahasa Sunda. Iya, itu mah si Cece atau Cece. Cece kantinnya. Iya. Itu TAI namanya. TAI, Ini iya. AI ini juga aduh Luar ngebantu biasa. banget ya kan Benar. di segala bidang. Mungkin pada zaman kita dulu itu kita kan serba manual ya, Heeh. membuat laporan. Kalau sekarang tinggal halo AI, buatkan laporan khusus. Ya. Bisa ya, Bu? Iya, dan bahasanya luar biasa, Mem. Oh, heeh. Bahasanya sangat intelektual sekali. Waduh. Gitu. Dan kita tahu tuh pasti bukan kamu yang buat. Iya, I see itu. Karena pada akhirnya guru akan jauh lebih pintar. Sebenarnya. Guru bisa menilai. Ya, sama seperti saya guru bahasa, saya bisa tahu. Ini mah bukan dia yang buat. Ini mah Mbah Google, Mbah Betul. AI ini yang buat. Ini kita tahu ya. Iya, iya. Oke, Bu nih, ini mungkin topik terakhir kita, Oke. Sobat Sharing. Mudah-mudahan masih semangat ya, karena saya yakin apa yang kita bicarakan hari ini tentang keperawatan, Iya. bidang kesehatan, ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk menyarankan Iya, pertimbangan juga. pertimbangan untuk Betul. anggota keluarga, Betul. anak cucu, paman, Iya. ponakan, Ponakan. ya segala macam ya, sepupu. Salah satu bidang yang apalagi di pemerintahnya sekarang ya, saya lihat tuh dibangunlah beberapa rumah sakit internasional. Betul. Terakhir kemarin di Batam ya Betul. kan, terus di Bali juga. Jadinya pemerintah sangat concern dengan isu kesehatan, Betul. pemeriksaan kesehatan gratis. Iya. Ini bukan untuk mendukung ini ya yang 5 tahun ke depan Iya. pemerintah nih, Iya. tetapi apa yang kita dapatkan sekarang yang baik ya, Iya. itu yang kita akan ingat dan Harus mudah-mudahan baik. terus lebih baik Betul. apanya pelaksanaan di lapangannya. Ibu, kita ngomongin yang namanya prospek kerja Oke. jadi perawat. Ya, kan orang taunya pasti di rumah sakit. Iya. Selain di rumah sakit, di mana sih sebenarnya bisa kerja? Oke. Jadi perawat ini sebenarnya nih yang mungkin orang awam tahu hanya di fasilitas kesehatan. Apa itu Iya. fasilitas kesehatan? Itu bisa rumah sakit, puskesmas, kemudian panti jompo, rumah sakit jiwa.
yang klinik ya ya kalau kecil. klinik, ya seperti itu. Mereka hanya tahu seputar itu. Tetapi ada yang jauh sebenarnya lebih menjanjikan. Oh, Iya, di mana itu? instansi pemerintahan, Ihi, pendidikan. jadi ASN dong Bisa banget. di Kementerian Kesehatan ya, Bu. Bisa di Kementerian Kesehatan, Oke. bisa di militer. Oh, Betul, setiap instansi pemerintah mereka itu membuat pos-pos kesehatan tertentu. jadi Ya. ada sebuah unit Mm-mm. di mana ada tenaga kesehatan. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang sakit di kantor itu, di lembaga itu, betul. diobatin di situ. Ada Iya. dokternya, ada perawatnya. Betul, Oh. bahkan sekolah sekalipun. Sekolah ini jenjangnya dari PAUD, Mem. Ada dari PAUD. Harusnya ada perawat ya. Betul sekali. Ya, Oke. memang kalau Kalau dokter belum wajib ya, Bu ya. kalau atau- dokter sama, Bisa seharusnya. betul sama prospek kerjanya ini luas banget. Mm-mm. Kemudian industri, Mem. Oke. Industri. Apapun jenis industrinya, mereka juga memiliki pos-pos kesehatan. Oh iya, iya. yang membutuhkan perawat dan dokter. Ya kalau ada yang sakit, pingsan, Iya. kesurupan massal. Masya Allah. Ya. Setidaknya kita hanya bisa memberikan oksigen sih. Ya, Begitu. iya, karena kita nggak tahu tuh yang dihadapi siapa ya. Iya. Kan makhluk astral nggak terlihat. Betul. Iya, jadi sebenarnya prospeknya banyak banget. Nah, yang lebih gongnya lagi, Mem. Gong. Iya, Belum. kita bisa jadi ilmuwan dan peneliti. Itu di naungan kementerian atau ada lembaga-lembaga penelitian? Pendidikan. Oh, pendidikan. Betul, gongnya itu di pendidikan sebenarnya. Hmm. Ya, kalau kita ngomongin yang tadi itu ya jangan ditanya ya kalau salary-nya gitu ya. Iya. Cuma untuk saya pribadi gongnya adalah di pendidikan. Ketika Oke. dia itu bisa jadi doktoral. Iya. Iya, karena jenjang perawat ini juga sama halnya seperti jenjang lainnya, bisa dari diploma, sarjana, profesi, kemudian Magister nih magister, spesialis, Oh. sampai doktoral. Kalau keperawatan ada spesialisnya juga, Bu? Ada, Mem. Wow, maksudnya apa Ada. tuh? Spesialisnya khusus, ada yang bedah ya, kemudian medical bedah. Oh, maksudnya nanti iya. perawat ini setelah punya ijazah itu bisa mendampingi dokter untuk bedah jantung misalnya. Betul sekali. Oh, nggak sembarang perawat perawat ya? anestesi. Oh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan Oh, gitu. Masya Allah. Kemudian perawatan jiwa. Ya, sampai gawat darurat dan komunitas di masyarakat ya, artinya yang nanti kalau ada banjir ada tim SAR dan biasanya di situ juga ada tim medisnya. Spesialis itu Spesialis. setelah profesi ya, Bu, atau barengan sama magister? Magister dulu. Magister dulu, habis itu baru spesialisasi. Spesialis. Ya 1 tahun biasa. Kalau magister misalnya 2-3 tahun ya. Oke. Kalau spesialisasi itu berapa? Biasa 1 tahunan. 1 tahun. Betul. Dapat lagi tuh ijazahnya. Bukan ijazah lagi ya, itu mah ya bintangnya. Oh, itu gongnya. Itu gongnya. Oh, Iya. Okay. Nah, Wow. ketika perawat tersebut sudah ada memiliki spesialisasi tersebut, kampus mana yang tidak mau menerima? Apalagi kalau sebagai pengajar bisa tuh Ibu ya di dunia pendidikan ya. Betul sekali. Ngajar Dan di akademi, ngajar di SMK, ngajar di iya, S1 ya, sarjana Iya, kesehatan ya. betul. Dan mereka pun dituntut, Mem, untuk buat jurnal, Oke. buku ya, artinya memang kalau seandainya pun tidak momennya nggak mau di fasilitas kesehatan yang tadi saya katakan, rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik gitu nggak mau, kita masih bisa bersinar loh lewat jalur perawat gitu. Iya. Kita masih bisa peluang-peluang itu masih banyak. Iya. Apalagi nih kalau keperawatan yang saya juga sudah sampaikan ke murid-murid di sekolah bahwa ini salah satu profesi yang karena kemarin kan ada hashtag tuh Bu yang kabur aja dulu. Oke. Ini bukan kabur kalau saya bilang. Kalau punya ijazah keperawatan, bisa bahasa asing, misalnya mau kerjanya di Jepang. Oke. Udah punya sertifikat keahlian bahasa Jepang, mau ke Jerman, Austria,
Swiss misalnya Kanada ya kan, ya. Kanada juga bahasa Inggris ya. Mm-mm. Ini kan bukan kabur, artinya memang benar-benar Mm-mm. dipersiapkan dan bisa bekerja di luar Iya, negeri. bukan kabur. Gajinya kan berarti Wow, euro, dolar, ya kan? betul. Dan itu memang tekad mereka untuk mengimplementasikan keilmuannya yang mungkin di Indonesia. Dan sebenarnya menurut saya juga mereka belajar lagi, Iya. belajar budaya, ya mencari karirnya itu bisa di mana aja, Iya, Mem, ya. gitu. Berarti pada intinya adalah memang belajarnya harus tekun, Betul. serius, penuh hati, Sabar. sabar. Iya. Kemudian juga harus berproses ya, Iya. jangan mau selesai di sini. Betul. Gitu. Ada nggak sih Bu beasiswa dari pemerintah nih? Banyak banget, Serius Mem. banyak. Serius. Oh, saya pengen tapi nggak bisa ya. Mem bisa mungkin langsung cari aja yang S1 Oh gitu. gitu. Tapi ya begitu ya, kita dari awal lagi ya, Mem. Dari nol ya. Dari nol lagi. Cuma nggak apa-apa. Kuliah itu nggak ada terlambatnya. Kita mencari ilmu tuh sampai usia berapapun nggak ada terlambatnya kok. Daftarnya nggak terlambat. Cuma nanti loadingnya ya lambat. Ya memang ya nggak bisa dipungkiri ya usia itu ya. Iya. Oke, untuk beasiswa sendiri banyak banget, Mem. Bahkan dari beberapa perusahaan founder-founder tertentu itu mereka mengeluarkan beasiswa keperawatan ke luar negeri. Iya. Mantap. Nah, kalau untuk yang sekarang di Indonesia sendiri ada beasiswa untuk S1 ya memang di universitas negeri lah. Kalaupun tidak universitas, poltekkes negeri itu bisa seperti itu, dapat beasiswa. Ada, kalaupun tidak bisa lewat beasiswa ya jalur-jalurnya macam-macam ya. Iya, pokoknya tinggal kreatif. Iya. Ya Itu tadi keponya tinggi. Keponya tinggi, Iya. jangan selesai ada ya, tapi abis itu diem. Harusnya langsung cari-cari informasi. Cari tahu dong. Kalau bisa cari infonya dari kelas 3 SMA. Iya. Iya. Ini kan makanya kita yang namanya hidup ya harus berkomunikasi kan. Betul. ya. Ya tanyalah ke guru, tanyalah ke dosen, ya kan di kampus bagaimana nih ada info-info beasiswa enggak. Betul. Google lah ya. Iya. Pokoknya harus semangat ya. Gitu. Oke Bu Bel, ini podcast hari ini di episode ke-15 ini paling seru. Wow. Terima kasih. Ya, kita tuh udah ini banget ya, seru banget. Ada pesan-pesan gak nih buat semua generasi muda, anak-anak muda biar terbuka pandangannya, matanya bahwa ini bidang yang bagus, betul. Prospeknya bagus. Kira-kira pesannya apa nih ke depan? Oke, untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang merasakan lelah, letih, bahkan artinya hampir depresi ya, menerima keadaan yang baru, ya, beradaptasi dengan baru. Depresi tingkat rendah. Depresi tingkat rendah. Karena ini kaget aja. Itu hal yang wajar kok. Dan ketika kamu nangis, ketika kamu marah, itu masih ibu wajarkan juga. Iya. Ya, karena gini, Mem, apapun jenjangnya, apapun pendidikannya, apapun jurusannya, kalau hal yang baru itu harus ditelatenin. Iya. Harus dipelajari, benar-benar telatenin. Semua orang berproses, boleh nangis, ya, boleh marah, boleh teriak-teriak gitu ya. Memang itu hargai prosesnya itu. Mau suka mau enggak juga tetap aja ada bisa susahnya. Karena terbiasa. Betul. Dan coba deh mulai dari sekarang berpikir positif ke depannya. Mungkin Tuhan atau Allah ngasih kita ada di sini dan kita masih diberikan sehat dan kita masih dilancarkan untuk belajar, ya, itu pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik di depannya, gitu loh. Entah suatu saat nanti kalaupun tidak jadi perawat di rumah sakit yang tadi saya bilang, kan masih banyak lubang-lubang lainnya yang memang garis bawah dia perawat, dia bisa loh bersinar dimanapun tempatnya, gitu. Pokoknya harus selalu membuka mata ya, pasang telinga ya, bahwa prospek itu, potensi itu di mana-mana ada. Tinggal kita seluruh pertama, dunia kita siapkan diri kita nih untuk punya keterampilan yang maksimal. Betul. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah. Iya, apapun resikonya yang kita pelajari, soalnya. Kalau yang namanya belajar dari awal itu paling susah. Iya. Kasih diri waktu ya, maksudnya Betul. jangan langsung, gue kayaknya nggak bisa. Nah itu ya, jangan aku ya. Kayaknya agak-agak Ucapan doa loh. Kalau ketika kita ngomong nggak bisa dari awal ya nanti nggak akan bisa. Iya, jadi positif Positif thinking. Positif ke depannya. Saya pasti bisa. Mungkin sekarang saya nggak bisa.
besok saya bisa. Iya. Dikasihlah pencerahan Iya. dari Tuhan. Apalagi disupport oleh keluarga, Betul, guru-guru, sekolah, betul rekan teman-teman sekali, ya. betul. Oke lah, mudah-mudahan sesi sore ini memberikan pandangan ke kita bahwa hidup itu akan mudah bila kita punya aura positif Iya, ya, pandangannya iya. positif dan attitude yang positif memandang semuanya ya. Betul sekali. Jangan terlalu overthinking. Iya, belum terjadi. Iya, belum jadi udah 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 ini nyerah. udah ngedown duluan. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Mem Saya Eci. sebutkan sekali lagi. Oh iya, terakhir nih sebelum penutupan, Ibu memberikan pelayanan home care. Betul. Nah, ini boleh tahu nggak kalau ada Instagram atau apa nih pelayanan Oke. untuk yang sakit di rumah, Betul. Ibu bisa dipanggil ke rumah. Betul. Oke. Jadi ya teman-teman dan saudara-saudara, kebetulan saya sekarang selain mengajar di SMK Bumi Husada, saya pun sebagai perawat home care. Iya. Perawat home care itu kita merawat pasien, bisa dipanggil ke rumah gitu dengan alat-alat yang memang sudah kita siapkan, sudah kita fasilitasi. Wow. Dan kebetulan saya juga menerima area Jabodetabek. Wih, luas. Dan patut diketahui namanya perawat itu menerima 24 jam loh, Mem. Nggak ada Panggilan. sip-sipan tuh ya, Tidak kapan ada, aja. tidak ada. Jadi artinya kalau Anda membutuhkan saya jam Nah. 3 malam gitu Iya, ya, pelayanan insya Allah pelayanan itu ya bisa diberikan. bisa Ada diberikan. Instagram atau medsos yang bisa Instagramnya dihubungi, Bu? boleh ya, di Instagram itu suscekgu. Sus Cekgu. SUS. SUS cekgu. Oh, cekgu tuh kan Ya, di jadi Upin saya Ipin. iya betul sekali. Karena memang anak-anak saya sukanya Upin Ipin karena penggemarnya cekgu gitu ya. Jadi saya singkat itu suster dan guru. Oh. Gitu, suster Suscekgu. dan guru. Oke, Suscekgu. Suscekgu di Instagram. Di Instagram. Bisa dicek boleh, ya. nanti hubungi saya. Atau mau nomornya juga, Mem? Boleh kalau Ya. mau disebutkan Ibu berkenan. Boleh silakan ya. aja. Nanti boleh hubungi kami ya. 0857 1010 3756 atas Oke. nama Belia sendiri. Oh iya, Gitu. oke. Ya udah dengar ya sobat sharing, mudah-mudahan bisa membuka Oke. pengetahuan, wawasan tentang Betul, kesehatan dan betul. ternyata layanan home care tuh ada, Ada. ya kan. Jadi sekarang mah kalau sakit kalau Nggak butuh perlu bantuan repot-repot. darurat ya, Iya. sebelum telepon damkar. Kok damkar sih, Mem? Ambulan. Ambulan iya baru. Cuma kadang suka macet ya, Mem. Iya, kan ambulan suka ini ya. Iya, seperti itu dan ya sampai ketemu lagi Bu Bel, mudah-mudahan ada Sama-sama. kesempatan lain. Amin. Hadir ke sini kita bahas yang lain lagi ya, Oke. isu-isu lain, ngomongin apalah kode etik dan sebagainya. Betul. Terima kasih banyak dan sobat sharing, kita ketemu lagi di episode ke-16 dengan tamu yang berbeda. Mudah-mudahan sobat sharing juga tetap sehat-sehat dimanapun Anda Amin. berada, tetap positive thinking dan Amin. don't overthinking ya, jangan Oke. overthinking. Tetap stay tune ya. Iya, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.